Perkenalkan, nama saya Anissa Syafira Salsabila, mahasiswa dari Universitas Islam Batik Surakarta dengan jurusan Ilmu Hukum. Berikut adalah video penjelasan mengenai seminar proposal skripsi saya. Untuk judul yang saya ambil, usulan penelitian yaitu analisis pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Studi kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomor putusan 796 pidana B 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk latar belakang sendiri, yaitu di Indonesia masih sering terjadi tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga pada kasus pembunuhan juga sering meresahkan masyarakat di Indonesia. Menurut pasal 221 KUH Pidana, obstruction of justice adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berusaha menghambat suatu proses hukum. Kemudian, pada pasal 340 KUH Pidana, yaitu berbunyi barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Untuk rumusan masalah sendiri, saya ambil yang pertama, yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan nomor 796 pidana B 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua, bagaimana penerapan unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUH Pidana. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu terdapat 3. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUH Pidana. Yang terakhir, untuk memenuhi gelar persyaratan gelar sarjana. Untuk manfaat penelitian sendiri, secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan tentang bagaimana penerapan tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara praktis sendiri, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dari referensi, perubahan koreksi dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu hukum pidana. Dalam landasan teori sendiri, saya yang pertama untuk mengambil tindak pidana. Landasan teori tindak pidana yaitu berdasarkan literatur hukum pidana. Sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Menurut Ruslan Susilo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang apabila yang melakukan atau yang mengabaikan diancam dengan hukuman pidana. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana, di dalam KUH Pidana yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi 3 jenis peristiwa pidana. Yang pertama yaitu kejahatan atau crime, yang kedua yaitu perbuatan buruk atau delict, yang ketiga, pelanggaran atau contravention. Kemudian berdasarkan sistem pemidanaannya, menurut Muladi, penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan suatu perkara pemidanaan. Penegakan hukum dalam tindak pidana. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, peradilan, terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan.
Menurut Muljanto, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur aturan. Beberapa unsur-unsur aturannya yaitu ditentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diancamkan. Kemudian yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang melaksanakan telah melanggar larangan tersebut. Kemudian landasan teori yang kedua yaitu tindak pidana pembunuhan. Dalam pasal 338 KUH pidana yang kemudian ditambah unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUH pidana, pembunuhan adalah istilah umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan di mana tersangka atau terdakwa menyebabkan kematian kepada orang lain. Untuk unsur-unsur pembunuhan sendiri dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Melihat rumusan pasal di atas maka dapat disimpulkan terdapat beberapa unsur-unsur pembunuhan, yaitu yang pertama unsur objektif perbuatan menghilangkan nyawa, kemudian unsur subjektif yaitu unsur yang dengan sengaja. Untuk unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUH pidana, pada umumnya pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang disertai dengan niat rencana oleh si pelaku untuk mewujudkan niatnya. Sedangkan untuk unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUH pidana adalah yang pertama, barang siapa adalah subjek hukum yang mana subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah naturalized person, yaitu manusia. Yang kedua, dengan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsafan untuk menimbulkan akibat yang telah diatur dalam perundang-undangan dan didorong oleh pemenuhan nafsu atau motif. Yang ketiga, dengan rencana terlebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang akan dilakukan dan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu diikuti dengan tindakannya. Kemudian untuk pertimbangan hukum hakim, memutus suatu tindakan pidana pembunuhan adalah tugas yang berat oleh hakim. Keputusan yang diambil akan sangat mempengaruhi kehidupan pelaku, korban, serta masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat setiap aspek yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sebagaimana hakim pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan dan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Dan juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan yang lainnya. Demikian dengan seorang hakim dalam memberikan putusan.
dalam kasus yang sama, tentunya terdapat beberapa perbedaan dalam hakim satu dengan hakim yang lainnya, karena terdapat cara pandang yang berbeda serta dasar pertimbangan yang berbeda. Dalam hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan contoh pedoman sementara waktu sebelum KUH pidana nasional yang diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUH pidana baru pasal 55 ayat 1. Untuk landasan teori yang ketiga yang saya ambil yaitu obstruction of justice. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana terdapat beberapa tindak pidana lainnya seperti obstruction of justice yang memiliki arti menghalang-halangi, merintangi pada proses pengadilan tindak pidana pembunuhan berencana ini. Hal ini ditujukan di pasal 340 KUH pidana dan subsidiar pasal 338 Junko 55, 56 KUH pidana. Secara formal, obstruction of justice merupakan perbuatan terlarang yang mengandung sanksi pidana di dalamnya. Tindakan ini biasanya dilakukan saat proses pengadilan sedang berlangsung. Terdapat 3 unsur perbuatan yang dijatuhi hukuman pidana obstruction of justice, yaitu tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum atau pending judicial processing, kemudian pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya, ya, atau knowledge of pending processing. Kemudian pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan mengganggu, mengintervensi proses yang sedang berlaku atau administrasi hukum, atau biasa disebut dengan acting corruptly with intent. Dengan demikian, maka obstruction of justice sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses tindak pidana saja, tapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah. Kemudian untuk metode penelitian, pemilihan jenis metode penelitian tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Untuk jenis penelitian, pada penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode normatif doktrinal, yaitu sebuah metode penelitian di mana penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum yang lain. Yang kedua, untuk jenis data yang diambil adalah data yang diperoleh secara sekunder atau secara tidak langsung, yang berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara-cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan perundang-undangan mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Untuk jenis data, kemudian untuk sumber data yang diambil yaitu sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan mempelajari mengenai analisa sistematis buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang sedang saya bahas. Untuk teknik pengumpulan data, dalam penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap. Dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul memiliki nilai validalitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau library research. Kemudian untuk lokasi penelitian, saya mengambil lokasi penelitian di Perpustakaan Wilayah Kota Surakarta. Kemudian berikut adalah jadwal penelitian dari saya. Untuk sistematika skripsi,
Agar pembahasan penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika seperti berikut. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Kemudian yang bab kedua, tinjauan pustaka. Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum unsur-unsur pembunuhan, kemudian tinjauan umum unsur-unsur pembunuhan berencana pada pasal 340 KUH pidana, kemudian dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan, lalu tinjauan umum tentang sistem pemidanaan. Pada bab 3, dalam bab 3 ini akan membahas tentang unsur-unsur pembunuhan berencana yang terdapat dalam pasal 340 KUH pidana dan pertimbangan hukum hakim terhadap pembunuhan berencana. Lalu pada bab 4 dilanjutkan dengan penutup, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka, kemudian lampiran. Sekian, terima kasih proposal skripsi saya yang telah saya jelaskan.